Pagi hari ini kita akan mempelajari musik ansambel. Dalam mempelajari musik ansambel itu kita diharuskan untuk belajar not balok. Kenapa rupanya harus belajar not balok? Karena not balok itu dikhususkan memang untuk alat musik dan not angka untuk suara manusia. Dan mungkin kamu bisa belajar memainkan alat musik pakai not angka. Tetapi sebenarnya not angka itu hanya suara manusia. Dan kalau kamu pakai not angka untuk bermain musik, kamu hanya bisa bermain nada dasar C sama dengan Do. Berubah nada dasar, kamu tidak bisa lagi bermain untuk lagu-lagu berikutnya yang berbeda nada dasar. Untuk itu, kita coba untuk belajar not balok ya. Silakan kita belajar not balok. Di sini ada notasi musik. Not balok, not itu ada dua jenis, satu not angka, satu not balok. Kalau dia not angka memang ditulis dengan not angka 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Kita baca ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini pakai titik di atas karena tinggi nadanya. Dikhususkan untuk suara manusia. Dan not balok adalah untuk alat musik. Sedangkan not balok itu kita baca dengan huruf C, D, E, F, G, A, B, C1. C1 ini artinya nada yang tinggi, sudah 1 oktav. Sedangkan di sini titik di atas not. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara bermain not balok? Belajar not balok itu. Apa itu not balok? Kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan not balok. Not balok itu adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol. Untuk membaca not balok harus ada namanya sangkar nada. Apa itu sangkar nada? Tempat penulisan not balok. Sangkar nada itu terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Spasi itu maksudnya yang diantarai garis. Dan ini ada garis dihitung dari bawah cara penghitungannya. 1, garis 1, garis 2, garis 3, garis 4, dan garis 5. Inilah yang disebut namanya sangkar nada tempat penulisan not balok. Bagaimana cara menuliskan not balok di garis dan spasi? Perhatikan ini garis, 5 garis, 4 spasi. Oke, kamu perhatikan ada not yang tertulis di garis. Lihat ini semua tertulis di garis. Semuanya tertulis garis ini. Not di garis 1, not di garis 2, not di garis 3, not di garis 4, dan not di garis 5. Not di garis itu ditulis dengan cara separuh ke atas, separuh ke bawah. Jadi terbelah 2 dia ini. Ya. Bagaimana cara penulisan not balok di spasi? Kalau menulis not balok di spasi tidak boleh kena garis. Lihat nih, di spasi dia nggak kena garis dia cara penulisannya. Ini namanya spasi 1, spasi 2, spasi 3 dan spasi 4. Inilah bagaimana cara penulisan garis, bagaimana cara penulisan not di garis dan di spasi. Selanjutnya, supaya kita bisa membaca not itu ada namanya tanda kunci. Tanda kunci itu yang kita pakai untuk kali ini adalah kunci G. Kenapa dikatakannya kunci G? Karena memang dia diambil dari huruf G ini, dibuat variasinya seperti ini sehingga dia menjadi kunci G. Di kunci G, garis kedua itu dinamakan notnya G. Itu satu patokan untuk mengenal not, untuk bisa dibaca di sangkar nada. Ingat saja, di garis 2 itu, kalau dia kunci G, not yang di garis 2 itu disebut namanya G. Inilah patokan untuk selanjutnya. Kalau kunci F, ini ada kunci F. Kunci F itu adalah yang lebih rendah 1 oktav dibandingkan dengan kunci G. Kunci G itu di garis keempatnya ini ada titik 2 ini. Di garis keempatnya adalah not F. Nih, maka nama notnya F. Sedangkan ini sini tadi nama notnya G karena dia di garis 2, sementara ini adalah di garis 4, nama notnya F. Oke, kita lanjutkan cara membaca notasi balok. Ini sudah lengkap semua di sini di bawah ini. Baik, patokan tadi ini adalah kunci G ya untuk membaca not balok. Di garis 2 itu adalah G, ini dia.
namanya G1, ini dia. Kalau not angkalnya adalah sol. Ini garis 2, G, separuh ke atas, separuh ke bawah cara penulisannya. Ini G1 namanya. Dan ini adalah sol. Oke. Kemudian, bagaimana untuk mencari not selanjutnya? Yang ini tadi kan notnya di sini. Ini C, D, E, F, G, A, B, C aksen. Itulah notnya 7 nada. Di sini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sekarang kita cari namanya di bawah ini di tempat garis sangkar nada. Baik, sangkar nada ini tadi garis 2-nya adalah G. Ke bawahnya ini ada bawahnya ini. Ini berarti sekarang ini terletak di spasi 1. Ini adalah F1. Kalau di not angka dia adalah fa. Di garis 1, nama notnya itu adalah not baloknya E1. Kalau di not angkanya dia adalah mi, atau disimbolkan angka 3. Kemudian yang ini sekarang namanya ini di bawah garis 1. Nama not yang di bawah garis 1 itu adalah D1. Kalau not angkanya re. Kemudian ini di garis bantu 1 bawah. Kalau menuliskan garis bantu itu cukup hanya untuk 1 not saja. Ini namanya C1. Kalau not angkanya adalah do. Kemudian kamu tengok sekarang garis bantu ini kan sejajar dia semuanya. Nih. Nah, kalau diluruskan tadi itu adalah garis semua seperti di atas. Tapi karena dia garis bantu, cukup hanya dipakai untuk 1 not saja garis bantunya. Sekarang yang ini posisinya. Di bawah C itu adalah B. Tapi ini sudah posisi di nada yang rendah. Kalau dia rendah, not angkanya titik di bawah. Dan nada not rendah dia sudah huruf besar B. Sementara ini kan namanya C1. Dia bukan rendah. Ini adalah C yang sedang. Kadang-kadang ini adalah B yang rendah. Kalau di not angka namanya si titik di bawah. Si yang rendah. Lanjut ke bawah ini. Ada 2 garis bantu ini. Ini sejajar dengan ini. Sejajar bertiga ini. Posisinya ini sekarang. Garis bantu ini. Kedua ini. Not A rendah, kalau not angkanya la rendah. Dia berada di posisi garis bantu kedua bawah. Inilah namanya A rendah. Oke, kita lanjutkan. Tadi patokan G1. Naikkan ke sini. Selangkah naik di namanya posisinya ini di spasi 2. Spasi 2 ini notnya A. A1. Kalau di not angka dia adalah la. Di garis 3 itu namanya B1. Not angka dia adalah dibaca si. Kemudian di spasi 3 adalah do tinggi. Do tinggi itu dia kalau not angka titik di atas nos. Dan dia di sini pakai C2. Itu menandakan bahwa dia itu adalah not yang di spasi 3 dia harus pakai C2. Dia adalah do yang tinggi. Kemudian di garis keempat itu adalah D2. Di not angka dia adalah re yang tinggi. Kalau dia nada dasar C sama dengan do ya yang kita pakai ini. Kemudian di spasi 4 dia adalah E2. Ini adalah mi yang tinggi. Kemudian garis kelima F2. Kalau not angka dia fa yang tinggi. Di garis kelima di atas ini posisinya sekarang di atas garis kelima dia adalah G2. Berarti G2 dengan G1 ini sekarang ini sudah 1 oktav ini. Inilah G1 dengan G2 1 oktav ya. Kemudian di atas G1 itu adalah A. Dia sudah pakai garis bantu pertama atas. Agak bersamaan dengan ini ya. Kalau ini garis bantu pertama bawah. Yang ini garis bantu pertama atas. Nama not yang ada di garis bantu pertama atas adalah A2. Dialah yang tinggi. Kemudian
garis bantu pertama di atasnya notnya ini, ya, namanya dia kalau dibayangkan sekarang ini seakan-akan dia berada di spasi ini. Nah, jadi kalau ini sekarang karena hanya satu not saja dipakai garis bantu, pemakaian garis bantu hanya untuk satu not saja. Ini dia satu garis bantu atas, di atasnya itu adalah B2. Jadi itulah adalah si yang tinggi, tapi suara manusia sudah tidak sampai ke sini. Batas suara manusia hanya kepada A2, itulah batas suara sopran. Jadi kamu perhatikan ya, ini C. C1 sampai C2 itu satu oktav. D1 sampai D2 itu satu oktav. E1 sampai E2 itu satu oktav. F1 sampai F2 itu satu oktav dan selanjutnya. Oke, jadi ada sudah 2 oktav sekarang di sini. Baik, kalau kita mau baca not yang rendah, lebih bagus kita baca not di kunci F. Karena di kunci F itu adalah nada-nada yang rendah. Saya perkenalkan bagaimana kunci F itu. Baik, perhatikan sini. Ini tangga nada C sama dengan Do. Ini kunci G, ini kunci F. Saya satukan sekarang, ya. Ini kunci G, ini kunci F. Tangga nadanya C sama dengan Do. Artinya C sama dengan Do ini dia adalah netral. Belum ada dinaikkan notnya. Baik, perhatikan ya. C1 ini dia tadi di garis bantu bawah pada posisi kunci G. Baik, untuk mencari nama-nama not yang dikunci F, ini dia. Ini adalah B yang rendah. Ini seharusnya tadi ini di bawah garis bantu, ya, garis bantu 1. Tapi sekarang karena posisinya sudah ditempatkan di kunci F, maka dia berada di sini sekarang. Kemudian not A yang rendah tadi yang ada di kunci G, 2 A yang rendah tadi di kunci G, sekarang dia berada di posisi kunci F. Ini adalah La yang rendah tadi, dan ini untuk spasi 4 di kunci F namanya G. Not di garis 5 di kunci F namanya F. Not di spasi 3 di kunci F namanya E. Not yang di garis 3 di kunci F namanya D. Not yang di spasi 2 di kunci F namanya C. Inilah dia C sampai C1. Not yang berada di kunci F. Kalau tadi dari sini dari C sampai C2, inilah yang ada di kunci G. Itulah selanjutnya, kamu perhatikan ini. Jadi bagaimana cara membaca not balok di kunci G dan kunci F. Yang jelas bahwa kunci G dan kunci F berbeda tingginya 1 oktav. Inilah cara membaca cara membaca not balok di kunci G dan di kunci F. Nah, selanjutnya ada namanya bentuk dan nilai not. Kamu perhatikan ini. Dan ya, ini dia. Bentuk dan nilai not. Ini gambarnya. Baik, kamu perhatikan ini. Ini namanya not penuh. Ini dia. Nama notnya not penuh, bentuknya ini. Terus not setengah. Yang ini. Ini nama-nama notnya. Not seperempat. Bagaimana bentuk not seperempat ini? Bagaimana bentuk not setengah? Not penuh hanya bulat saja. Kalau not setengah bulat bertangkai. Kalau not seperempat bulat dihitamkan dan bertangkai. Not 1/8 bulat bertangkai dan bendera 1. Kalau not 1/16 bulat bertangkai berbendera 2. Inilah nama-nama not. Kemudian ada saya buat di sini sama dengan 2 not setengah. Ini kan ini not setengah ini. Harganya 2 ketuk. Ini harganya 4 ketuk. Jadi
satu not penuh sama harga nilai notnya 2 not setengah. Kenapa sama? Karena 2 tambah 2 itu sama dengan 4, maka sama harganya dengan ini. Maka kau lihat di sini di gambar ini sekarang, ini 1 not penuh, 2 not setengah. Oke, itu pembagian sketnya. Kemudian ini not setengah, ini dia bertangkai bulat tapi kosong, tidak dihitamkan. Sama nilainya, sama harganya dengan 2 not seperempat. Kenapa sama nilainya? Karena not seperempat kan 1 ketuk. 1 ketuk tambah 1 ketuk sama dengan 2 ketuk. Nah, inilah bentuk nilainya buat notnya. Kemudian not seperempat, ini dia not seperempat, bentuknya bulat, dihitamkan bertangkai 1. Ini nilainya 1 ketuk. Sama harganya dengan 2 not 1/8. Nih, setengah ketuk tambah setengah ketuk. Sama dengan 1. Kemudian not 1/8 yang berbendera 1 sama dengan yang nilainya setengah ketuk, sama harganya dengan 2 not 1/16. Not 1/16 itu nilainya 1/4 ketuk tambah 1/4 ketuk. 1/4 ketuk tambah 1/4 ketuk sama harganya dengan setengah ketuk. Lihat sketnya di sini. Bagaimana dia pembagiannya. Oke, kamu bisa belajar ya. Selanjutnya ada tanda bentuk nilai, tanda istirahat. Maksudnya di sini tanda istirahat ini dia berhenti. Dalam not balok ini dia berhenti. Ini dia tergantung di garis 4. Nilainya 4 ketukan. Kalau di not angka sama dia seperti ini. 1 not angka, 1 0 berarti 1 ketuk itu di not angka. Jadi kalau di not angka 4 0 berarti 4 ketuk berhenti. Jadi ini dia. Tapi kalau di not penuh, di not balok, dia bentuknya seperti ini dia. Tergantung di garis 4. Itulah yang bernilai 4 ketukan. Kemudian tanda diam setengah. Tanda diam setengah itu harganya 2 ketuk. Kalau di not angka sama dengan 2 tanda 0. Karena apa? 1 0 itu adalah bernilai 1 ketuk. Jadi dia 2 ketuk, 1 dan 2. Kemudian ini tanda diam seperempat. Tambah diam seperempat. Ini letaknya seperti nomor 3 di garis 3. Ya, seperti nilainya dia nilai 1 ketuk ini. Bentuk not tanda diam seperempat, bentuknya seperti nomor 3, terletak di garis ketiga, bernilai 1 ketuk. Kalau di not angka 1 lah tanda 0, 1 ketuk. Kemudian tanda diam 1/8, ini dia. Not 1/8 berbendera 1, letaknya di garis ketiga. Kalau di not angka ada 0 tapi ada bendera di atas. Inilah tanda berhentinya yang bernilai setengah ketuk. Kemudian 1/16 ini nilainya 1/4 ketuk. Kalau di not angka 0 ada 2 bendera di atas. Oke? Masuk ke tanda titik. Not balok ini ada titik. Bagaimana cara menghitungnya? Nilai titik ini sama harganya ini setengah dari sini. Ini kan nilai 4 ketuk. Nih, not penuh ini nilainya 4 ketuk. Harga titik ini setengah dari sini. Kalau dia setengah dari 4 berarti adalah 2. Jadi ini 4 ketuk. Nilai titik ini sama dengan 2 karena setengah dari 4. Jadi harganya ini kalau 1 not balok, 1 tanda titik berarti 6 ketuk lah harganya. 4 tambah 2. Kemudian ini nilainya kan ini not balok 2 ketuk. Ada titik di belakang. Berarti setengah dari not setengah inilah harganya titik ini. Kalau ini 2, setengah dari 2 berapa? 1. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3 ketukan. Ini 1 ketukan. Setengah dari 1 berapa? Setengah kan? Jadi harganya ini 1 tambah ini setengah menjadi 1,5 ketuk. Oke? Kemudian di not angka ada tanda titik. Jadi berbeda titik di not angka dan di not balok ya. Not angka dan not balok beda titiknya. Kalau ini tadi fungsinya titik itu setengah harga dari not yang di belakang titik. Kalau ini tidak, not angka itu 1 titik
berarti diperpanjanglah ketukannya 1 ketukan. Jadi kalau ada 5 seperti ini sol, ada titik 3, berarti sol ini dinyanyikan 4 ketukan. Ada seperti ini, sol ada 2 titik, berarti sol ini dinyanyikan 3 ketukan. Ada sol, ada titik 1, berarti ini dinyanyikan 2 ketukan. Itulah perbedaan titik pada not angka dan titik pada not balok. Nah, sekarang di sini titik di not tanda diam, yang inilah dia tadi kan, yang inilah tanda diamnya nih. Ini tanda diamnya. Berarti ini kan 4 ketukan. Jadi titiknya ini harganya ini setengah dari 4 yang di belakangnya. Berarti dia adalah 6 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ketuk. Inilah harganya di titik yang untuk tanda diam. Ini menjadi 3. Ini 2 ketukan tambah 1 kan? Setengah dari 2 kan 1. Jadi 3 ketuk. Dan ini adalah 1,5 ketuk. Ini 1, ini setengah. Jadi kalau dia 1,5 ketuk, ini dia 1, ada lagi 0 dan ada garis di atas. Ini jumlahnya 1,5 ketuk. Itulah cara membaca notasi balok dan tanda diam di sangkar nada, dan cara membaca notasi balok di kunci G dan kunci F. Nanti kamu akan saya kasih lagu yang memakai not balok, itulah kamu mainkan nanti. Oke, terima kasih. Sampai di situ dulu pelajaran kita mengenai notasi balok. Oke.